Halo, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di mata kuliah, geometri datar. Baik, hari ini kita akan belajar tentang membuktikan teorema. Membuktikan teorema ya, tapi sebelum membuktikan teorema saya akan mengingatkan kembali kepada kalian, mmm apa yang kita pelajari di waktu sebelumnya, di pertemuan sebelumnya ya. Di pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara tentang, ada sebuah pernyataan. Nah, mengapa, eee, ini penting, karena teorema itu kan, dibuat dalam bentuk pernyataan gitu ya. Nah, jadi, hari ini pertemuan kali ini kita akan mengulang kembali, mengingatkan kembali gitu ya, terkait dengan pernyataan seperti apa gitu ya. Nah, oke, kemarin kita sudah belajar tentang bentuk pernyataan, ada yang bentuknya subjek predikat dan ada juga yang jika maka. Jadi maksudnya di sini adalah, nanti teorema itu disusun, dalam sebuah pernyataan yang susunannya itu memuat subjek, dan predikat, atau kalau kalau bukan subjek dan predikat, jika maka ini gitu ya. Nah, untuk pernyataannya kalian bisa lihat di bagian yang paling bawah ini. Nah, sebuah logam yang dipanaskan. Nah, ini adalah subjek gitu ya, sebuah logam yang dipanaskan memuai. Nah, jadi jadi yang memuai ini adalah predikat gitu ya. Nah, sedangkan pernyataan kedua bentuknya itu adalah jika logam dipanaskan maka logam itu memuai. Nah, jadi, kalau misalkan kita mau membuktikan teorema, kita perlu melihat dulu apa yang diketahui gitu ya dan apa yang akan dibuktikan. Nah, di sini, di pertemuan sebelumnya kita sudah bicara tentang apa yang disebut dengan hipotesis dan apa yang disebut dengan conclusion gitu ya. Nah, oke, kalau misalkan bentuk pernyataan itu, subjek predikat, nah kalian perlu tahu membedakan mana yang disebut dengan hipotesis, mana yang disebut dengan, conclusion ya. Nah, kalau hipotesis itu misalkan dibentuk subjek predikat di sini adalah sebuah logam yang dipanaskan. Nah, itu adalah hipotesis. Hipotesis itu apa sih? Hipotesis itu adalah sesuatu yang diketahui gitu ya. Kalau dalam konteks ini kita bicaranya itu hipotesis di sini adalah what is given gitu ya. Nah, what is given itu artinya apa yang diketahui. Nah, sedangkan, memuai di sini, nah memuai itu adalah predikat ya. Nah, predikat itu, statusnya sebagai conclusion gitu ya, what is to be proved. Nah, itulah yang akan kita buktikan gitu ya. Nah, jadi, ketika sebuah logam dipanaskan dan dia memuai. Nah, memuai inilah yang dibuktikan, tapi ini kan, konteksnya di luar matematik gitu ya. Nah, sedangkan kita sekarang lagi belajar, tentang geometri. Jadi pernyataan-pernyataan geometri lah yang akan kita buktikan gitu ya, heeh. Karena, teoremanya itu, itulah yang akan kita buktikan menggunakan, beberapa materi sebelumnya seperti postulat, ada juga yang dinamakan dengan definisi. Nah, itu jangan dilupakan ya. Nah, selain, bentuknya subjek predikat ada juga jika dan maka, statusnya juga kita bisa lihat mana yang disebut dengan given, mana yang disebut dengan, eee, apa yang akan dibuktikan ya, what is to be proved. Oke, ini hanya mengulang karena materi yang sesungguhnya hari ini adalah, membuktikan teorema gitu ya. Nah, dalam membuktikan teorema itu, kita kita perlu mengetahui gitu ya, ada beberapa langkah, dalam membuktikan teorema ya. Nah, seperti yang di slide bagian sebelumnya tadi tentang hipotesis dan conclusion. Nah, di situ, ketika ada sebuah teorema, ada sebuah pernyataan, misalkan ada pernyataan tertentu gitu ya, langkah pertama untuk membuktikan teorema itu adalah, membagi gitu ya, mempartisi, pernyataan itu, eee, kita pisahkan mana sih yang disebut sebagai hipotesis, mana yang disebut sebagai kesimpulan atau conclusion conclusion ya.
Nah, jadi langkah pertama itu kita perlu tahu gitu ya, kita bedakan mana yang diketahui dan mana yang akan dibuktikan gitu ya. Nah, di sini mana yang diketahui disebut dengan hipotesis dan mana yang akan dibuktikan itu disebut dengan conclusion atau kesimpulan ya. Nah, itu merupakan langkah-langkah pertama. Yang kedua, nah, kalau di geometri, nah yang kedua itu langkah-langkahnya itu adalah buat, tanda. Ini sengaja saya merahin gitu ya. Nah, itu kita ambil kalimat-kalimat pentingnya di sini ya. Jadi langkah kedua itu buat tanda ya. Tanda di sini apa sih? Nah, misalkan simbol sudut siku-siku, nah itu tanda itu, ada tandanya. Jadi tanda itu akan membantu kita dalam membuktikan. Tanda silang, ini maksudnya tanda silang untuk bagian yang sama itu seperti misalkan gini, kan biasanya kalau segitiga sama kaki itu yang ditandai itu adalah kaki-kakinya itu ya, kakinya itu ada tanda, misalkan di strip atau diapakanlah gitu ya. Nah, itu tanda-tanda seperti itu penting, dan itu juga, menjadi, unsur-unsur yang akan membantu kita dalam membuktikan teorema. Nah, oke. Yang kedua, jadi, membuat tanda ya, tanda-tanda yang ada di misalkan gambar karena kan ini terkait dengan geometri, jadi ketika mau membuktikan teorema itu ya kita buatlah tanda-tanda yang mau merepresentasikan hal tertentu, misalkan merepresentasikan bahwa itu sudut siku-siku, tandanya, eee, apa ya, seperti huruf L biasanya atau seperti, kotak gitu ya, biasanya di sudutnya itu. Nah, itu perlu itu ya. Nah, itu bagian dari langkah-langkah dalam membuktikan teorema, karena hal itulah yang akan membantu kita dalam membuat bukti. Yang ketiga, nah kita kita ha ini, ini ada kaitannya dengan yang pertama tadi ya, di langkah pertama ini. Nah, kalau yang di langkah ketiga ini, nah kita sebut dengan given gitu ya, apa yang diketahui, apa yang dibuktikan. Nah, itu biar tampak gitu ya, biar jelas gitu ya. Jadi ini sebenarnya nomor 3 ini, mmm, secara struktur dia akan, menjelaskan gitu ya, mana yang diketahui, mana yang akan dibuktikan gitu ya. Nomor 3 ini jadi ada kaitannya dengan yang nomor satu. Oke, langkah keempat. Nah, menyajikan rencana. Nah, ini yang paling penting karena, yang namanya kita mau membuktikan itu setelah kita tahu mana yang disebut dengan hipotesis, mana yang disebut dengan, conclusion. Nah, artinya kita berangkat dari hipotesis dan tujuannya itu adalah conclusion. Oleh karena itu, kita harus membuat rencana tertentu yang akan menyambungkan antara hipotesis dan conclusion tadi gitu ya. Nah, itulah pentingnya rencana. Dalam hal ini, rencana ini adalah, sesuatu yang bisa membantu kita menuju gitu ya, mengaitkan, me merangkai, merangkai hal yang terpisah gitu ya, antara hipotesis dan conclusion. Jadi kita kita membuat rencana itu, rencana yang membantu kita merangkai, hubungan antara hipotesis dan conclusion. Nah, dalam hal ini seperti yang sudah kita pelajari bahwa menyajikan rencana di sini adalah kita akan menggunakan postulat atau definisi di sini ya. Di langkah nomor 4 ini jadi menyajikan rencana. Ini rencananya itu kita harus merujuk kepada postulat atau definisi tertentu yang, di pertemuan sebelumnya itu sudah kita, pelajari ya. Nah, jadi jangan lupakan itu. Oke, sekarang kita lanjut ke, langkah nomor 5 di sebelah kiri. Nah, ini maksudnya pernyataan di sebelah kiri ini, nanti di slide berikutnya akan kita peragakan ya. Nah, jadi, eee, pernyataan ya. Nah, jadi sajikan pernyataan. Nah, jadi, di langkah nomor 5 ini pernyataan-pernyataannya yang disajikan itu ya. Nah, jadi
ada urutan gitu ya maksudnya. Jadi ketika ada rencana, nah kita sajikan pernyataan-pernyataan itu di mana pernyataan-pernyataan itu, akan membentuk suatu urutan yang, mmm, merangkai, merangkai ya tentu saja ini terhubung antara, hipotesis dan conclusion itu ya. Nah oke sedangkan yang nomor 6, nah ini nomor 6 di sini adalah berikan alasan gitu ya. Nah jadi, mmm nomor 5 itu pernyataan, nomor 6 itu adalah alasan. Nah, sesuai dengan, mmm, apa ya, membuktikan, ini kan kita mau membuktikan ceritanya. Jadi, kalau kita mau membuktikan itu, kita harus mengeluarkan kemampuan kita dalam berargumentasi. Nah, ketika kita berargumentasi, kita harus menyediakan alasan, kita harus menyediakan, pernyataan kita apa misalkan ya, nah pernyataan kita apa, mengapa kita menyatakan demikian, nah itu harus ada alasannya. Jadi, kalau pernyataannya terangkai secara terurut gitu ya, rangkaiannya itu terurut, nah artinya alasannya juga alasan yang mendukung rangkaian pernyataan tersebut. Nah, kalau alasan ini bisa kita gunakan, nah seperti apa faktanya gitu ya, definisinya. Nah itu alasan itu bisa diambil dari definisi, postulat, atau teorema yang sudah diasumsikan ataupun teorema yang telah terbukti. Jadi teorema itu karena ini matematik ini kan urutan gitu ya, yang dimaksud urutan di sini, eee, ada sat ada satu sebelum 2 gitu ya. Jadi maksudnya setelah satu 2 setelah 2 3. Jadi teorema juga demikian. Jadi ada urutan-urutan teoremanya ya. Nah, maka dari itu di sini disebutkan bahwa teorema itu ada yang diasumsikan dan ada juga yang telah, terbukti sebelumnya. Jadi ini menunjukkan urutan sebetulnya. Oke, itu adalah 6 langkah dalam membuat, bukti, mmm, sebuah, teorema gitu ya. Nah, sekarang kita melihat ke contoh bagaimana cara membuktikan teorema. Di sini kita lihat, pernyataan yang akan dibuktikan itu adalah semua sudut siku-siku sama besar gitu ya. Nah, jadi misalkan kita buat gambar untuk sudut siku-siku, kita ambillah contoh 2 sudut siku-siku di sini sudut A dan sudut B ya. Nah, sudut A, nah ini seperti yang tadi saya bilang di langkah nomor 2 tadi, kita membuat simbol ya. Nah, ini simbolnya ada kotak gitu ya. Ini kan menandakan siku-siku, tapi siku-siku di sudut A, masing-masing gitu ya, dengan siku-siku di sudut B itu menunjukkan, tanda masing-masing gitu ya. Nah, oke, jadi di sini ada pernyataan, ada gambar. Nah, kemudian di langkah berikutnya ada given, ada proof, ada rencana tadi ya, membuat rencana plan. Nah, oke, yang diketahui itu adalah sudut A dan sudut B. Nah, ini diketahui nih, sudut A dan sudut B. Nah, ini sudutnya itu, kedua-duanya itu sudut siku-siku. Nah, sedangkan yang akan kita buktikan itu adalah, sama besar. Kita lihat kembali ke, eee, teorema yang akan kita buktikan di sini. Teoremanya ini adalah dalam bentuk pernyataan, dan pernyataan ini dalam bentuk, susunan subjek dan predikat gitu ya. Nah, jadi subjeknya itu adalah semua sudut siku-siku, sedangkan, predikatnya itu atau conclusion-nya itu adalah, sama besar gitu ya. Jadi, contoh teorema yang akan kita buktikan di sini tersusun dalam, subjek dan predikat, bukan dalam jika dan maka ya. Nah, jadi yang akan kita buktikan itu adalah predikatnya sama besar di sini, sedangkan, yang diketahuinya itu, yang given-nya itu adalah semua sudut siku-siku. Nah, ini contohnya sudut A dan sudut B gitu ya. Nah, oleh karena itu yang diketahui di sini adalah sudut A dan sudut B adalah sudut siku-siku ya. Sedangkan yang akan dibuktikan itu adalah ukuran sudut A sama dengan ukuran sudut B. Jadi, mmm ini predikatnya kan sama besar, karena dia sama besar maka ukuran sudut A-nya itu sama dengan sudut B. Nah, mudah-mudahan sampai di sini, memahami ya, apa yang disebut dengan given, apa yang disebut dengan diketahui, given, atau hipotesis, dan apa yang disebut dengan proof gitu ya, proof.
to prove di sini, mewakili conclusion tadi ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya itu adalah rencana ya, membuat rencana. Nah, ternyata di sini, rencana yang akan digunakan itu dia menggunakan postulat, di pertemuan sebelumnya sudah ada, postulat bahwa hal-hal yang sama dengan hal-hal yang sama adalah sama satu sama lain gitu ya. Nah, ini adalah, pernyataan yang ada dalam postulat. Nah, jadi silahkan buka-buka kembali postulat apa saja yang sudah dipelajari. Kemarin ada postulat geometri, ada juga postulat, aljabar ya. Nah, oke, langkah selanjutnya tadi kan saya sudah, sampaikan ada yang sebelah kiri dan ada sebelah kanan gitu ya, ada yang pernyataan, ada yang alasan ya. Nah, oke, mungkin saya kembalikan dulu ke slide sebelumnya ya, supaya kita melihat langkah tentang statement dan reason ini. Nah, ini dia ya, kalau misalkan di nomor 5 ini, nah sebelah kiri katanya, nah ini sebelah kanan ya. Nah, ini sebetulnya, mmm, kita harus apa ya, melihat juga ke tabel yang tadi itu, bahwa kalau yang sebelah kiri itu pernyataan atau statement, kalau yang sebelah kanan itu adalah alasan ya. Oke, saya kembalikan lagi ke slide yang Eee, berikutnya ya. Oke, di sini ada statement, ada reason ya. Nah, ini pernyataan nomor satu. Kita bisa lihat bahwa yang ini given ya, given, nomor satu itu given, sudut A dan sudut B adalah, mmm, right right angle gitu ya, right angle itu sudut siku-siku ya. Nah, ini right angle, RT itu right. Nah, siku-siku itu sudut siku-siku, ini lambangnya ya. Nah, alasannya apa alasannya dari pernyataan tersebut? Nah, itu given, karena ini kan diketahui ya. Nah, sedangkan yang kedua, sudut besar M itu ukuran ya, ukuran sudut A dan ukuran sudut B masing-masing adalah 90 derajat. Nah, dari mana ini, 90 derajat? Nah, dari sini ya, adalah sudut siku-siku, sama-sama 90 derajat ya. Nah, ukuran right right, mmm right angle ya. Nah, karena kan di sini diketahui, kita bisa lihat di statement di sini, kalau statement yang pertama mewariskan right angle ya, 90 derajat ini dia right angle, dan yang diwariskan itu turun ke nomor 2 ini ya, langkah nomor 2 ini. Nah, ini sama dengan 90. Karena dia sudut A dan sudut B itu adalah sudut siku-siku, maka besar A dan besar A dan besar B sama dengan 90 derajat ya. Jadi dari pernyataan pertama ini turun ke pernyataan kedua dengan dasar dari pernyataan pertama itu sendiri gitu ya. Di sini ada keterangan bahwa right right angle, karena dia right angle berarti dia 90 derajat. Oke. Nah, ini kalau statement nomor 2 ya harus ada alasannya juga gitu ya. Nah, alasannya itu adalah ukuran dari right angle itu sama dengan 90, derajat ya. Ini ada ini, alasannya itu. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya kalian bisa bisa lihat ya, di slide sebelumnya tentang, mmm, kalau jumlah sudut, siku-siku itu 90 derajat. Oke? Nah, itu alasannya. Nah, sekarang, mmm, kita sudah di pernyataan nomor 2, ukuran sudut A dan sudut B masing-masing 90 derajat gitu ya. Nah, ketika kita menggunakan plan, rencana, postulat tadi ya, postulatnya itu adalah hal-hal yang sama dengan hal-hal yang sama adalah sama satu sama lain. Nah, oleh karena itu dari pernyataan nomor 2 ini, besarnya sudut A dan besarnya sudut B karena masing-masing 90 derajat, sama kan satu sama lain. Nah, oleh karena itu, dibuat suatu statement bahwa besar sudut A sama dengan besar sudut B gitu ya. Alasannya apa? Nah, alasannya ya postulat gitu ya. Nah, ini reason-nya itu yang ketiga adalah postulat, sesuatu sama dengan sesuatu yang sama, ya sama satu sama lain. Nah, maka dari itu alasan di nomor 3 ini adalah, postulat sebetulnya ya. Nah, jadi, kalau kita mau membuktikan sebuah teorema, kita perlu menguasai apa yang dinyatakan dalam postulat, apa yang dinyatakan dalam definisi, apa yang dinyatakan dalam teorema tertentu,
yang sudah dibuktikan atau yang masih diasumsikan. Oke, itu tentang, membuktikan sebuah teorema ya. Nah, selanjutnya juga ini sama sebetulnya contohnya juga sama. Masih membuktikan teorema. Nah, prosesnya itu sama. Ini di sini ada pernyataan ya, pernyataan di sini sudut suplemen yang sama besar, ukurannya sama. Jadi di sini ternyata pernyataan di sini bentuknya itu, susunannya itu adalah subjek dan predikat ya. Subjeknya itu adalah sudut suplemen yang sama besar ya. Nah, itu sedangkan ukurannya sama itu adalah predikat. Jadi yang dibuktikan itu adalah ukurannya sama gitu ya. Oke, kita sudah tahu bahwa langkah pertama dalam membuat bukti teorema itu adalah ada given-nya ya. Selain ada given, ada juga proof-nya, maksudnya di sini apa yang akan dibuktikan dan kemudian ada plan-nya, rencananya ya. Oke, kita telusuri satu persatu ya. Tapi sambil melihat apa yang ingin kita buktikan, di sini pernyataannya adalah sudut suplemen yang sama besar, ukurannya sama, kita juga sambil melihat gambar ya, sesuai dengan langkah-langkahnya tadi bahwa pada gambar ini kita bisa melihat, ada simbol gitu ya, ada tanda. Nah, oke, kita lihat di sini given, apa apa given itu? Nah, given itu adalah, subjeknya ya, subjeknya itu adalah sudut suplemen yang sama besar gitu ya. Nah, itu adalah given-nya. Di sini sudut suplemen itu, nah ini ya, ini saya simbolkan misalkan sudut A, ini artinya sudut A ya, sudut A itu artinya yang ini ya, kalau digambar. Nah, kemudian ada juga suplemen dari sudut A, suplemen itu berpelurus ya. Nah, jadi ada sudut A dan ada pelurus sudut A. Nah, pelurus sudut A itu disimbolkan dengan, angka 1 di sini ya. Nah, kalian juga bisa lihat di gambar sini bahwa ada sudut A dan ada angka 1 dan kemudian ada juga sudut B dengan suplemen, sudut B itu sendiri, yaitu di sini disimbolkan dengan sudut nomor 2 ya. Nah, jadi di sini ada sudut B dan ada suplemennya ya, suplemennya itu disimbolkan dengan 2. Nah, selain itu di gambar kita bisa ketahui bahwa ada ukuran sudutnya ya. Jadi di sini ada ukuran sudut 1 dan sudut 2 ini, nah ini simbolnya itu sama ya, ada garis strip, ada ada garis ke strip ini ya. Nah, jadi itu menunjukkan bahwa besar sudut, 1 dan sudut 2 ini adalah sama. Nah, oleh karena itu, given di sini salah satunya itu adalah M. Nah, M itu adalah ukuran, M sudut 1 sama dengan M sudut 2. Nah, oke, kita sekarang beralih ke baris berikutnya, itu adalah apa yang akan dibuktikan. Yang akan dibuktikan itu adalah predikatnya ya. Di sini predikatnya itu adalah ukurannya sama. Nah, oleh karena itu di sini tercatat bahwa, yang akan dibuktikan itu adalah ukuran sudut A sama dengan ukuran sudut B itu ya. Nah, oke, rencana apa yang akan digunakan di sini? Nah, ternyata, di pertemuan sebelumnya kalian bisa lihat kembali, PowerPoint yang pernah saya kirimkan ke kalian itu, di situ ada, postulat pengurangan ya. Nah, itu jadi kalian nanti bisa lihat kembali ke situ, apa yang dicatat, apa yang tertulis di postulat pengurangan itu ya. Nah, oke. Di sini statement yang pertama itu adalah, sudut A ya, sudut A suplemen sudut A itu sendiri yaitu disimbolkan dengan 1 dan, ini sudut B dan suplemen sudut B itu disimbolkan dengan sudut 2 ya. Ini masih given ya. Nah, karena kalian bisa lihat nomor satu statement dan nomor satu reason ini, ini given ya. Nah, kemudian nomor nomor 2, nah di sini kalian bisa lihat M itu adalah ukuran sudut A ditambah dengan ukuran sudut 1 sama dengan 180 derajat, ya karena suplemen tadi ya. Nah suplemen, nah di sini keterangan reason-nya itu adalah suplemen ya, suplemen sudut, adalah sudut, yang jumlahnya, sama dengan 180 derajat, itu ya. Nah, di sini selain dari sudut A, ukuran sudut A, ada juga dengan ukuran sudut B-nya ya. Nah, sama prosesnya sama dengan seperti yang sudut A tadi, jumlahnya itu, 180 derajat ya. Nah, masih sama.
Nah, sekarang kita kita lihat ke statement yang ketiga. Nah, di sini ada, karena dia sama ya, ini kan 180 derajat, ini yang A dengan suplemennya 180, yang B dengan suplemennya juga 180 derajat. Nah, oleh karena itu mereka disamadengankan ya, karena sama-sama 180 derajat. Nah, maka dari itu di statement yang ketiga ini M sudut A ditambah M sudut satu sama dengan M sudut B ditambah M sudut 2 gitu ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya, eee, kita ke nomor 4 ini ya, statement nomor 4 ini ya. Nah, ini statement nomor 4, ukuran sudut satu sama dengan ukuran sudut 2. Ini adalah given ini. Nah, mengapa kita menggunakan given ini di nomor 4? Nah, karena kita akan menggunakan postulat pengurangan tadi, gitu ya. Nah, ketika, baris 3 dikurang, dengan baris keempat ini, M sudut A ditambah M sudut satu dikurang dengan M sudut satu, nah itu kan hasilnya M sudut A gitu ya. Nah, di ruas kiri ya operasinya juga harus disamakan dengan ruas kanan ya. Nah, oleh karena itu ketika operasi itu diterapkan di ruas, kanan, M sudut B ditambah M sudut 2 dikurang dengan M sudut 2, nah itu hasilnya adalah, M sudut B ya. Nah, jadi di sini diperoleh, bahwa, baris kelima ini adalah M sudut A sama dengan M sudut B. Alasannya, ya ini postulat pengurangan ya. Nah, mungkin itu, terkait dengan pembuktian teorema, di sini ada 2 contoh yang sudah disampaikan. Nah, untuk latihannya kalian bisa, melihat ke buku. Nah, di situ di buku itu ada di latihan, supplementary problem-nya itu di nomor 2.12b gitu ya, kalian bisa coba di situ. Nah, buktikan, komplemen sudut-sudut yang kongruen adalah kongruen. Nah, eee, sa saya saya arahkan mungkin ke kalian, lebih baik kalian menggambar dulu yang dimaksud dengan komplemen sudut-sudut yang kongruen adalah kongruen ini yang seperti apa modelnya. Kalian perlu ingat lagi yang dimaksud dengan komplemen komplemen sudut itu apa sih gitu ya. Nah, itu kalian, melihat kembali ke slide-slide sebelumnya ya. Nah, mungkin ini, materi pertemuan hari ini tentang membuktikan teorema. Mudah-mudahan, apa yang saya sampaikan ada manfaatnya buat kalian, dan bisa, menambah pengetahuan kalian. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata saya ucapkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.